Selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Kemarin kan kita udah ngobrolin soal delegasi tugas. Tapi sering kepikiran nggak sih habis delegasi tugasnya bakal dikerjain sesuai standar kita nggak ya? Apalagi kalau nggak diawasin terus. Nah, ini nyambung banget nih sama topik kita hari ini. Bab 7 dari sumber kita tentang bikin playbooks. Betul. Sumber kita kali ini yaitu bab 7 buku Buy Back Your Time itu negesin banget pentingnya punya sistem yang terdokumentasi. Playbook ini bukan cuma daftar instruksi biasa loh, tapi semacam fondasi gitu buat konsistensi sama ya pertumbuhan, mau bisnis, mau karir. Tanpa ini delegasi bisa jadi kurang efektif, malah nambah kerjaan kadang. Nah, kita bakal lihat nih gimana proses dokumentasi ini malah bisa banget bebasin waktu Anda. Isi kita hari ini, gimana caranya kita bisa bikin sistem kerja yang penting itu jalan terus, konsisten, walaupun kita nggak terlibat langsung setiap saat. Jadi kayak kita jadi arsiteknya gitu, bukan cuma tukangnya. Penulisnya tuh mulai bab ini pakai contoh yang, kuat banget. Kisah Ray Kroc pas pertama kali lihat McDonald's beroperasi. Dia kagum bukan cuma sama burgernya, tapi sama speedy service system. Sistem dapurnya itu loh, detail banget tiap gerakan karyawan diatur. Nah, itu dia. Itu contoh klasik playbook yang efektif banget. Kunci McDonald's bisa merajai pasar dan gampang di-scale up, itu bukan cuma soal rasa sesaat, tapi prediktabilitasnya itu konsisten terus. Playbook bikin crowd chef bisa duplikasi sukses itu di mana aja, standarnya sama persis. Jadi pesannya jelas. Buat skala besar, proses yang bisa diandelin itu seringkali lebih penting daripada kualitas hebat tapi naik turun. Jadi playbook ini sebenarnya apa sih kalau buat kita sehari-hari? Intinya apa? Intinya ya panduan. Bisa tertulis, bisa rekaman video gitu buat proses-proses kunci. Contohnya, ya cara jawab email pelanggan, proses orderan, kelola sosmed, bahkan cara nagih bayaran. Tujuannya ya biar tugas jalan bener tanpa kita harus nongkrongin terus. Persis, kayak cerita temennya penulis itu si Peter, tukang ledeng. Ah iya, si Peter, dia kan pusing banget nagih ke klien soalnya sibuk kerja terus di lapangan. Solusinya, dia rekam aja pas lagi proses nagih, dari awal sampai akhir. Nah, video itu jadi playbook pertama dia, panduan visual buat asistennya. Cuma satu playbook ya, tapi langsung nyelesain masalah yang paling bikin dia capek. Nah ini nih, metode rekam-rekam ini yang menurut saya, menarik banget. Penuliskan cerita pengalaman dia sendiri. Dulu tuh sering banget ngabisin waktu berjam-jam buat ngajarin karyawan baru. Itu lagi yang dijelasin. Iya, bolak-balik ya. Sampai akhirnya dia mikir, kenapa nggak direkam aja sekali? Itu dia yang disebut camcorder method. Bener, konsepnya simpel banget ya. Rekam diri Anda pas lagi ngerjain tugas. Cukup sekali. Terus videonya itu jadi bahan training standar. Iya kan, bayangin aja kita bisa hemat waktu ngulang-ulang instruksi. Cuma modal rekam sekali di awal. Luar biasa. Tapi, sekedar video aja kadang belum cukup biar playbooknya efektif banget. Penulis nyaranin pakai kerangka 4C. 4C, apa aja tuh? Pertama, camcorder. Ya ini videonya tadi. Link videonya nanti dimasukin ke playbooknya. Oke, video. Terus? Kedua, course. Ini kayak ringkasan langkah-langkah utamanya. Poin-poin aja gitu. Biar gampang dilihat sekilas kayak daftar isilah. Poin-poin utama, oke. Lanjut. Ketiga, cadence. Ini soal seberapa sering tugasnya dilakuin. Harian kah? Mingguan? Atau mungkin cuma per kuartal, biar jelas frekuensinya. Masuk akal. Jadi tahu kapan harus dikerjainnya ya. Keempat, nah ini penting, checklist. Kriteria buat mastiin tugasnya selesai dan benar. Contohnya, semua data udah keisi belum? Email konfirmasi udah dikirim? Format laporannya udah pas? Gitu-gitu. Ini buat standar kualitasnya. Waktu dong. Wajar sih mikir gitu. Nah, justru disinilah bagian paling cerdasnya menurut saya. Anda nggak harus loh bikin semua detail playbook itu sendirian. Pakai aja camcorder method tadi, rekam diri Anda pas ngerjain tugasnya. Oke, direkam, terus? Terus kasih rekaman itu ke orang yang nanti bakal ngerjain tugas itu. Bisa karyawan baru, bisa anggota tim lain, minta mereka nonton videonya. Nah, berdasarkan apa yang mereka tangkap dari video itu, merekalah yang diminta bikin draft pertama playbooknya. Lengkap pakai langkah-langkah, course, frekuensi, cadence, sama checklistnya. Wah, jadi proses bikin dokumentasinya itu malah jadi bagian dari latihannya ya?
keren juga ini pendekatannya. Betul. Jadi, Anda nggak cuma delegasiin tugasnya, tapi juga delegasiin proses pemahamannya. Kita tinggal nge-review aja draft yang mereka buat. Lebih hemat waktu lagi ya jadinya. Iya, jadi lebih efisien, win-win solution lah. Jadi, kalau ditarik kesimpulan nih, playbook ini sebenarnya lebih dari sekedar SOP biasa ya. Ini cara kita mengubah ilmu yang ada di kepala kita jadi semacam aset. Aset sistematis yang ngejaga kualitas dan konsistensi tanpa kita harus capek-capek terlibat di tiap detail. Bener banget. Ini langkah penting buat bener-bener beli kembali waktu Anda. Iya, ini tentang geser peran ya. Dari yang tadinya cuma kita yang tahu ilmunya, jadi aset yang bisa dipakai siapa aja di tim. Tepat. Ini ngebebasin kita buat fokus ke hal-hal yang emang cuma kita yang bisa. Tugas-tugas yang nilainya lebih tinggi, yang bikin maju. Oke, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Proses inti apa sih di kerjaan Anda sekarang yang paling makan waktu? Atau yang kayaknya cuma Anda doang yang ngerti cara ngerjainnya bener? Coba bayangin kalau proses itu udah jadi playbook yang jelas. Kira-kira perubahan apa ya yang bakal terjadi sama beban kerja dan fokus Anda? Nggak cuma minggu ini, tapi buat jangka panjang. Iya, coba pikirin nilai yang terkunci di keahlian Anda itu yang belum dibikin jadi sistem. Oke deh, sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.